Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua. Di video awal ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menghindari pembobolan rekening via handphone. Saya tertarik untuk men-share ini kepada saudara-saudara semua karena banyak sekali yang menjadi korban ya. Itu saya tahu. Nah, jadi ini penipuan melalui pesan di handphone ini saat ini makin lama makin merajalela ya. Nah, mudah-mudahan saja dengan adanya ini ada manfaatnya dan bisa mengurangi dampak yang timbul. Nah, ini kita lihat modus-modusnya ya, yang saya coba kutip di berita online. Ini yang terakhir ini adalah tentang adanya kiriman undangan kawinan di WhatsApp yang ternyata ketika diklik ini malah rekening kita yang dibobol ya. Nah, ini banyak yang membahas tentang hal ini. Nah, sebetulnya ya, setahu saya yang saya pelajari, metode penipuan di dunia maya itu saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah modusnya itu lewat pesan WhatsApp dengan mengklik icon tertentu ya, yang tadi itu misalkan undangan atau ada kiriman paket ya, seperti begitu ya. Kita sudah tahu ya beritanya. Tapi ternyata ketika diklik itu adalah link APK, itu adalah APK ya, atau aplikasi. Kemudian yang keduanya adalah lewat pesan WhatsApp dan SMS, klik link tertentu juga yang mirip dengan web aslinya, misalkan www.briblogspot.com. Nah, ini kalau misalkan penipu di Indonesia biasanya dia pakai domain yang nggak berbayar ya. Ini kan blogspot ini kan nggak berbayar ya. Dia penipunya nggak mau modal juga sih. Terus kemudian yang ketiga, memanfaatkan typo orang yang mencari situs bank di Google. Misalkan ini www.klikbca.com. Nah, dia memanfaatkan orang yang salah mengetik ya. Harusnya kan yang aslinya tidak pakai C ya, tapi dia salah ketik karena mungkin dia biasa pakai ejaan bahasa Inggris, sehingga makanya klikbca.com, dan dia buat situs web yang mirip-mirip dengan BCA ya. Kita coba teruskan. Nah, ini adalah satu kasus bentuk asli daripada website BRI dari penipu ya. Ini abal-abal, ini sebetulnya bukan aslinya seperti begini ya. Nah, bayangkan kalau misalkan orang awam melihat seperti begini kan kelihatannya asli ya, dia nggak bisa membedakan mana yang asli mana yang palsu, padahal ini adalah palsu, tujuannya untuk menipu. Nah, andai kata dia masuk ke sini kemudian dia memasukkan passwordnya, username, ya mungkin tinggal satu lagi yang dia butuhkan, kan mungkin OTP atau apa ya. Tapi kalau password dan username masuk mah ya udah lumayan ya itu ya. Nah, ini www.briblogspot.co.id ya. Dia pakai blogspot. Nah, seharusnya kalau misalkan orang yang biasa mengetahui dikit-dikit tentang internet, dia kan akan tahu ya bahwa blogspot itu tidak berbayar. Masa ada bank pakainya domain yang tidak berbayar, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi ini contoh kasusnya ya. Kemudian kita coba teruskan. Sekarang saya akan mencoba membahas tentang APK ya. Tadi kan saya menyebut tentang APK ya. Nah, kita akan coba bahas APK itu apa sih. APK itu adalah, buat yang belum tahu ya, Application Package Kit, yaitu suatu file untuk memasang aplikasi ke handphone Android. Nah, jadi kalau jelasnya ya, di handphone ini kan banyak icon-icon seperti begini ya. Nah, ini kan aplikasi ya, Facebook, TikTok, kemudian YouTube, Google, apa segala macam itu kan bentuk aplikasi ya, game-game gitu, kayak gitu kan, itu aplikasi. Nah, seluruh aplikasi di HP ini terinstall melalui file APK ya. Bentuk awalnya itu adalah APK. Nah, jadi APK itu adalah file untuk instalasi ya, itu ya. Jadi dia
sifatnya aktif, tidak seperti JPEG atau apa yang sifatnya pasif ya. Nah, ini contoh dua kasus ya. Ini kasus yang dulu. Selamat siang Kak, ada paket JNT Express. Lihat, kalau pengen lihat foto paket, ini coba klik ini. Nah, ini kan bentuknya APK juga ya. Harusnya kan kalau misalkan foto JPEG ya, JPG. Ini juga sama, surat undangan pernikahan. Ini bentuknya APK juga sama. Jadi kedua-duanya ini sama bentuknya APK. Seharusnya kalau kita teliti, harusnya kan kalau foto itu bentuknya bukan APK tapi JPEG ya. Kami harap kehadirannya ini udah kayak benar aja ya. Tapi setelah diklik, ternyata dia membobol rekening kita. Nah, cara pembobolannya seperti apa? Mungkin di video ini juga sedikit bisa menerangkan ya. Nah, memangnya ada apa sih dengan APK itu? APK ya. Nah, jadi sumber dari APK itu ada dua ya. Yang pertama adalah dari Google Play Store ya. Jadi aplikasi di handphone itu ada dua. Yang pertama dari Google Play Store. Jadi Google Play Store itu adalah kumpulan daripada APK yang terregistrasi ke Google dan didaftarkan, kemudian disetujui oleh Google karena memenuhi kriteria tertentu, terutama kriteria keamanan, untuk bisa diunduh oleh para pengguna Play Store ya. Seperti begitu, para pengguna HP, para pengguna Android ya. Kemudian yang keduanya adalah dari pihak ketiga, yaitu dari luar. Nah, kalau dari Google itu dia kan persyaratannya terkhusus ya. Jadi itu harus terregistrasi dan ada persyaratan keamanan khusus. Nah, kalau dari luar itu memang ada risikonya ya. Yang pertama adalah bisa disusupi oleh malware, malicious software ya, atau software jahat yang bisa punya kemampuan untuk menyadap kontak telepon, email, SMS, foto dan lain-lain. Kemudian yang kedua bisa membahayakan keamanan jaringan ya. Jadi ini rentan terhadap serangan man in the middle atau MITM. Apa sih man in the middle itu? Man in the middle itu kan orang-orang di tengah ya, orang di tengah ya. Jadi dalam hal ini adalah dia ada orang ketiga di antara transmisi dua pihak ya. Misalkan saya sedang bertransaksi dengan pihak bank. Nah, tanpa saya ketahui ada orang ketiga, ada orang di tengah-tengah ini yang bisa menyadap, bisa mengetahui transaksi yang sedang saya lakukan dengan pihak bank ya. Otomatis dia bisa tahu data-data saya ya, data tentang username, password, nomor rekening dan lain sebagainya. Otomatis dia bisa tahu seperti begitu. Nah, ini ada risiko seperti begitu juga. Kemudian emang HP bisa disadap seperti begitu ya. Nah, kita coba bahas ya. Nah, ternyata aplikasi sadap HP itu di dunia maya itu ya biasa-biasa saja ya. Di dunia internet itu. Ini ada beberapa aplikasi yang memang dipergunakan untuk menyadap HP orang gitu ya. Nah, tapi ini aplikasinya aplikasi baik ya. Baik dalam tanda kutip ya. Jadi ini biasanya aplikasinya dari pihak ketiga, bukan dari Google Play Store ya. Saya akan kasih contoh satu aplikasi ya. Nah, ini nama aplikasinya. Ini tidak saya sebut ya. Saya rahasiakan aja nama lengkap aplikasinya ya. Nah, jadi ini cara kerjanya di titik-titik spy ini adalah sebagai berikut. Ini subjek ya, ini HP subjek ya, dan ini HP target. HP subjek dalam hal ini adalah HP orang yang ingin menyadap, dan HP target adalah HP orang yang ingin disadap oleh ini. Nah, jadi si subjek ini
Caranya adalah yang pertama dia mendaftar dulu ke situs ini ya. Karena ini situs di luar ya, di luar Google Play Store ya. Mendaftar dulu. Nah, registrasi dan membayar uang tertentu. Nanti ini akan meng-ACC akun kita ya, akun subjek ya. Nah, kalau sudah di ACC sudah oke ya. Kemudian si subjek ini harus bisa ya, dengan diam-diam ataupun tidak ya, tapi ya biasanya diam-diam masa itu ya, untuk meminjam HP target untuk diinstal aplikasi ini ya. Jadi HP target ini harus diinstal dulu dengan aplikasi ini. Nah, setelah selesai diinstal, maka semua jenis komunikasi SMS, WhatsApp, panggilan, lokasi target, Facebook, dan lain-lain itu semuanya bisa diketahui, bisa terupload semua data ini ke si subjek ya. Nah, seperti begitu cara kerjanya. Sebetulnya ini masih aplikasi baik dalam tanda kutip ya. Karena apa? Karena di titik-titik spy ini tujuannya itu adalah agar dalam satu keluarga itu bisa ada pengawasan ya. Misalkan subjek ini adalah orang tua, kemudian target ini adalah anaknya. Jadi si orang tua yang ingin mengetahui anaknya itu gaulnya dengan siapa saja, terus kemudian apakah dia pergaulannya salah, misalkan kena narkoba atau seperti apa. Nah, itu dia bisa, si orang tua bisa tahu. Karena apa? Karena percakapan WhatsApp-nya itu terupload ke handphone orang tua ini ya. Nah, seperti begitu sebetulnya tujuannya itu tujuan baik ya. Nah, andai kata ini si developernya itu adalah developer jahat ya, maka sudah jelas dia lain lagi bentuknya. Karena apa? Karena si target ini nggak mungkin dia mau ya menginstal aplikasi ini sendiri kan. Masa si target mau handphonenya disadap ya, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi agar suatu aplikasi jahat itu mau si target ini menginstal software yang bisa menyadap HP dia, maka kemampuan yang luar biasa ini ya untuk mengupload semua komunikasi ini disamarkan ya dalam bentuk game ya. Misal, jadi suatu aplikasi jahat dapat menyamarkan kemampuan sadap ya. Jadi sadap SMS, sadap WA, sadap Facebook dan lain-lain dengan suatu jenis aplikasi yang menarik. Misalkan aplikasi game atau aplikasi filter wajah. Jadi wajah itu yang tadinya bakekok bisa menjadi ganteng dan cantik begitu ya. Nah, itu kan tertarik untuk menginstal, padahal isinya itu adalah kemampuan untuk menyadap SMS, WA dan lain sebagainya ya. Nah, otomatis kalau misalkan SMS-nya sudah tersadap, OTP bank juga kan bisa tersadap ya. Karena apa? Karena OTP itu biasanya ada di SMS ya. Nah, begitu kurang lebih caranya ya. Nah, jadi sebetulnya pembobolan rekening via HP itu mayoritas adalah karena kesalahan kita sendiri. Yang pertama adalah kita suka mengklik link sembarangan atau mengunjungi situs-situs yang kurang bertanggung jawab. Nah, misalkan situs pornografi, situs download film ilegal, situs games ilegal, situs crack software berbayar dan lain-lain ya. Nah, itu biasanya isinya itu ada malware-nya juga ya. Rentan ya, itu biasanya ada malware-nya juga ya. Kemudian yang keduanya adalah kita tidak memperhatikan icon file kiriman WhatsApp ya. Nah, seperti yang tadi itu kan kita sudah tahu ya. Tadi itu yang di WhatsApp itu kan bentuknya APK padahal harusnya bentuknya JPEG ya. Ya, kita coba lihat lagi ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini ya. Ini kan bentuknya dua-duanya APK
APK itu adalah aplikasi aktif, yang jelas dia akan menginstal sesuatu ya, sesuatu software dia akan menginstal. Dalam hal ini adalah software jahat yang untuk menyadap data-data pribadi kita, terutama data perbankan. Nah, seharusnya kalau foto itu kan JPEG. Nah, ini APK. Nah, jadi begitu ya. Itu adalah kesalahan kita sendiri itu. Kita tidak mengetahui hal itu ya. Kita balik lagi. Nah, jadi itu ya. Ini sudah saya bahas ya. Tadi contohnya tadi yang seperti tadi. Kemudian ketiga, APK atau aplikasi itu selalu minta izin atau izin akses ya. Dan kita kadang-kadang suka sembarangan memberi izin ya. Ya, misalkan yang pertama itu adalah contoh-contoh izin, itu adalah izin install. Nah, ini adalah aplikasi saya sendiri ya, buatan saya, saklar Bluetooth ya. Karena saya suka mainan Arduino ya. Ini saklar Bluetooth. Nah, sama ketika ingin menginstal, karena ini saya dari pihak ketiga, ini dia ditanya install atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak, ya udah enggak bisa. Terus kemudian ini contoh izin akses foto dan media ya, seperti begini ya. Kalau diizinkan, dia bisa mengakses foto-foto kita dan media kita. Kalau tidak diizinkan, dia tidak akan. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah contoh aplikasi yang ingin mengakses phonebook atau kontak kita ya. Nah, kalau misalkan kita izinkan, ya dia bisa mengacak-acak isi phonebook kita ya. Nah, itu mungkin kasusnya yang baru-baru ini kalau di Indonesia itu adalah pinjol ya. Pinjol itu kan dia pakai aplikasi juga. Tapi kemudian si orang yang meminjam ini banyak yang keheranan kenapa ketika dia gagal bayar, terus teman-teman dia bisa tahu semua ya, bahkan ditagih oleh debt collector ya, teman-teman yang ada di phonebook dia. Nah, itu karena apa? Karena sejak awal dia sudah memberi akses kepada pinjol ini untuk mengakses phonebook dia ya. Kalau tidak diberi izin ya, dia tidak akan tahu isi phonebook kita itu siapa aja ya. Nah, terus kemudian ini adalah contoh kasus tentang izin akses SMS ya. Nah, kalau kita beri izin, maka dia bisa tahu SMS kita. Ya, ini contohnya seperti begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, jangan sembarangan mengklik link ya. Link apa gitu sembarangan aja mengklik. Terus kemudian yang keduanya, perhatikan icon dari lampiran WhatsApp terutama ya. Perhatikan ikonnya itu APK atau yang lain. Kalau APK ya itu harus berhati-hati ya. Yang ketiga, jangan sembarangan memberi izin akses pada aplikasi yang mau kita install ya. Nah, itu. Oke, mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.